Oke, gitu Mbak Monica. Jadi memang ketika kita kuliah di luar negeri itu banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan gitu ya, sehingga sebenarnya tidak hanya kegiatan-kegiatan akademik saja yang kita dapatkan gitu ya. Jadi masalah-masalah sosial, budaya, begitu itu juga kita banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Misalkan nih di bidang budaya gitu ya, jadi teman-teman yang di sana kebetulan saya bergabung di PPI ya, PPI Wuhan gitu ya, itu PPI adalah sebuah perkumpulan untuk mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri begitu ya. Nah itu di sana juga di kampus tiap setahun sekali ada culture festival gitu yang di dalamnya berisi fair ataupun exhibition di masing-masing negara harus menampilkan sebuah kesenian di negaranya masing-masing. Jadi wajib bisa seni juga ya Pak? Iya, sehingga mau nggak mau kita juga kemudian explore tentang budaya-budaya Indonesia yang di sana, baik dari tariannya, dari pakaiannya dan seterusnya. Nah itu juga pengalaman. Nari juga Pak? Iya, dulu kebetulan yang banyak bapak-bapak kan yang di sana ikut itu, kemudian yang laki-laki dikumpulin walaupun kita hanya tahun pertama kita tari kecak gitu. Tari kecak kan paling mudah kayaknya hanya gini-gini doang gitu ya. Tapi kebetulan karena pas musim dingin gitu ya, nggak mungkin kita juga pakai pakaian yang tidak pakai baju gitu ya. Seperti tari kecak itu kita cari kostum yang warna kulit gitu ya, pakai kaos yang warna kulit. Iya, yang ketutup. Nah, itu pengalaman yang juga cukup bisa saya dapatkan ketika kuliah di sana begitu. Yang itu tidak kita dapatkan di sini. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang menjadi nilai plus ketika kita kuliah di luar negeri begitu. Kalau saya pernah searching gitu Pak, lalu juga beberapa kali saya mendapat penugasan luar negeri di tempat saya kerja. Jadi saya banyak mempelajari karakter-karakter orang luar negeri yang memang ada bedanya gitu. Seperti waktu saya pernah menjadi worker kursus yang mana itu 15 hari kita sama orang asing semua, dan ada satu yang memang saya pelajari tuh ternyata etos kerja saya atau semangat saya yang masih kurang. Misalnya yang saya pelajari waktu itu ada seorang dari Jepang, Vietnam, Cina kayak gitu tuh, mereka nggak tahu ya ini semua orang pada umumnya atau memang saya kebetulan bertemu dengan orang yang tepat gitu. Jadi mereka kalau melakukan suatu hal tuh oke, jam segini kita harus ini, oke, saya harus ini. Udah jadwalnya dan nggak ngaret. Sampai ada pernah saya tuh ngobrol dengan teman saya itu oke, ternyata jamnya mereka tuh Rolex beneran ya, kalau kita jamnya masih relax gitu. Jamnya masih palsu gitu. Jadi benar-benar relax, kadang-kadang masih ada terlambat, masih ada berapa karakternya, kemudian etos kerjanya atau budaya itu gimana sih Pak, khususnya di Wuhan karena Bapak sempat lama di sana gitu. Oke, jadi tiap negara itu memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya, baik dari kemajuan teknologinya, dari penduduknya, dari bahasa, habitnya dan seterusnya. Kebetulan sampai saat ini saya sudah 18 negara yang pernah saya singgahin gitu ya. Dan ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun. Terakhir saya di Arab Saudi 1 semester untuk pertukaran dosen di sana begitu ya, di Jeddah. Nah kalau di China karena negara yang paling lama saya tinggal gitu ya, sehingga banyak tahu detail tentang bagaimana kekurangan dan kelebihan di sana. Nah saya nggak berbicara tentang kekurangan, saya kira tidak pas di sini ya. Kalau kelebihannya yang sangat luar biasa itu adalah etos kerja dan etos belajar yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, bukan cukup lagi ya, sangat tinggi bagi saya ketika saya berada di sana begitu ya. Di sana kalau udah belajar ya belajar total gitu ya, kalau udah kerja ya kerja total gitu ya. Jadi kalau suami istri punya usaha gitu ya, ada yang buka toko, ada yang buka fotokopi bareng berdua gitu, dia tidak memperkerjakan orang lain gitu, hanya ditungguin berdua, dibuka jadi jam 7 pagi sampai malam jam 9 malam gitu berdua gitu ya. Itu mereka sama sekali tidak ada karyawan lain yang kecuali kalau memang udah besar sekali butuh karyawan. Tapi ketika kalau di kita kayaknya ya ketika usahanya padahal masih kecil gitu ya, tapi sudah ada karyawan gitu ya barangkali. Nah itu kemudian kalau di sana seperti itu kemudian ketika belajar gitu juga benar-benar belajar gitu ya, dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu mereka total berkegiatan di kampus. Ketika tidak ada kuliah di kelas langsung ke perpustakaan membaca
searching, buka laptop dan seterusnya. Itu yang etos yang harus kita ikutin dari negara sana. Betul begitu ya. sekali, Dan Pak. itulah yang kemudian menjadi sebuah pengalaman besar ketika kita kuliah di luar negeri gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi sepertinya memang ada plus minusnya ya Pak ya. Iya, Jadi betul. saya memang semangat sih sebenarnya kalau membicarakan masalah oke, ini kita harus ada memang perubahan yang lebih baik. Ada memang dari budaya-budaya beberapa negara yang maju yang lebih baik dalam hal masing-masing yang perlu kita tiru. Saya pribadi sih sempet kaget waktu itu. Oh, ini orang gini banget ya kerjanya tuh. Kayak apa sih kalau orang Jawa tuh ngoyo gitu. Tapi ternyata sesuatu hal yang diusahakan tuh pasti akan berbeda seperti kata Bapak tadi, memang luar biasa sekali etos kerjanya. Selama kuliah di sana, begitu sampai dari Indonesia ke Cina, jet lag nggak Pak? Oh, pasti itu jet lag. Berapa jam sih Pak? Iya, 8 jam. 8 jam. Tapi kita transit ada satu transitnya bebas mau milih mana, negara mana, ada transit satu kali gitu ya. Kemudian baru flight lagi. Menginap atau tidak? Enggak, biasanya kita pilih flight yang connected. Oh, langsung menginap. connected. Iya. Oke. Terus berapa lama misalnya sebelum Bapak kuliah tuh dikasih space waktunya berapa lama sebelum mulai benar-benar kita datang ke kampus untuk kuliah gitu? Oh, itu deket banget Mbak, enggak terlalu banyak. Jadi karena kebetulan waktu itu bulan September gitu ya. September kan mulai tahun ajaran baru nih. Nah, itu kemudian saya bulan Juli itu baru tanda tangan kontrak bla 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 dan seterusnya gitu. Ya, kemudian Agustus prepare visa, prepare semuanya, September udah berangkat gitu. Asrama ya. berarti segalanya udah disiapin di sana ya, sana Pak? semua. Nah, itu awal-awal banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi di sana begitu ya. Kalau teman-teman yang kuliah di first language-nya English gitu ya, seperti di UK atau di Amerika, mungkin barangkali hanya berbekal bahasa Inggris saja udah cukup gitu ya. Tapi ini saya ke negara yang bahasa Inggris menjadi second language seperti Indonesia gitu ya. First language-nya adalah Mandarin gitu ya. Itu sementara saya sebelum berangkat sempat kursus 1 bulan sih di Semarang gitu ya, kursus Mandarin. Cuman ya tidak banyak perubahan dulu di sana gitu ya. Nah, itu begitu di sana semua gedung, semua tulisan nggak ada bahasa Inggrisnya gitu, hanya Hanse. Ada juga gitu iya, ya, kecuali kalau di area-area internasional ya kayak airport itu memang ada bahasa Inggris. Tapi ketika ada gedung-gedung berjejer-jejer gitu ya, ada hotel, ada rumah sakit, ada mall, itu kita tidak tahu itu tempat apa karena semua tulisannya bahasa Cina gitu. Terus tahunya gimana dong Pak? Itunya ya nggak tahu pertama. Tapi kemudian kalau ketika sudah masuk ke kampus gitu sudah ada, kalau kampus kan internasional ini ya, sehingga di gapuranya itu ada bahasa Inggrisnya ketika masuk kampus. Nah, begitu sudah melewati kampus pintu gerbang, oh baru tahu, oh iya ini kampusnya. Akhirnya tapi lihat ABCD ya Pak. Lihat. Jadi yang terlihat hanya tulisan cacing gitu ya. Jadi kalau bahasa itunya Hanse namanya ya, Hanse ya. Jadi Hanse itu huruf Cina Pak. Iya betul. Hanse. Dan itu ada berjuta-juta karakter yang ada di sana. Bahkan teman saya yang orang asli Cina aja tuh tidak tahu semua karakter yang dalam tulisan Cina itu gitu. Kayak kita Honocoroko lah ya. Kita kan tidak tahu banyak tahu. Sehingga mereka juga kadang-kadang ketika membaca writing Hanse itu masih buka dictionary juga, masih buka kamus juga gitu. Artinya apa gitu. Nah, itu kendala yang paling saya hadapi pertama adalah seperti itu. Kemudian ketika sudah masuk kampus, kita masuk ke administrasi begitu ya, itu juga tidak semua staff bisa berbahasa Inggris begitu, sehingga mereka berbahasa Cina. Dan akhirnya saya dapat teman orang sana, yang di hari kedua dapat teman orang sana yang itu kemudian mendampingi untuk sebagai translator ketika para pelayan umum itu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, itu juga terjadi ketika kita keluar kampus, kita ke mall, kita mau beli sayuran, kita ke taksi dan seterusnya. Beli sayuran juga ya Pak? Iya dong, kan masak. Nah, itu juga nggak bisa bahasa Inggris juga akhirnya. Tapi lama-lama dengan beriringnya berjalannya waktu gitu, kemudian sudah sedikit bisa bahasa Cina walaupun sedikit, itian-tian keila gitu. Itu bahasa Cinanya sedikit-sedikit bisa lah. Itu terutama kalau nawar baju itu yang paling pinter gitu. Oh gitu. Hello pan, tersequai. Oh jadi di pasar-pasar bisa ditawar juga ya Pak di sana? Iya bisa. Misalkan kita merayu mereka dengan kamu temanku itu, wote pengyo gitu, nito wote pengyo gitu kan, kamu adalah temanku, itu mereka seneng gitu, langsung dikasih murah.
Oh gitu ya, Gitu ya. triknya. Kayaknya nih harus ada podcast Iya khusus nih gitu. itu. Makanya kalau ada waktu ada teman dari Indonesia datang atau pejabat yang Oke. tadi banding ke sana, saya ikut Iya. dampingi, saya yang disuruh nemenin nawar. Karena hanya bisa bahasa Cinanya untuk nawar doang. Oh gitu ya Pak. Nah. Kayaknya itu salah satu hal utama yang kita boleh tahu. Iya. Karena berkaitan dengan nabung tadi Nabung Pak. ya. Akhirnya. Nah itu kalau sehari-hari kan kalau belinya di mall terus kan boros ya. Sebenarnya Betul, kita beli di pasar-pasar tradisional. Sebenarnya kalau sekarang karena wabah COVID kita ketahui kan berasal dari kota sana gitu. Jadi sebenarnya juga sedih juga melihatnya. Tapi di luar ada wabah itu memang Wuhan itu kota metropolitan ya. Jadi kalau dikatakan di Indonesia kayak Surabaya lah ya. Jadi Surabaya. kota metropolitan kedua setelah Beijing itu kan Wuhan gitu. Dan di sana kota pelajar juga, tapi bukan destinasi wisata gitu ya. Kalau orang Indonesia ketika pengen jalan-jalan ke luar negeri kan, jalan-jalan ke Cina kan ke Iya. Beijing, Shanghai Betul. gitu ya. Jarang ada yang tahu sebelum ada corona kan, Iya. nggak ada yang tahu nih Wuhan. Saya taunya Wuhan juga Saya setelah juga sering ditanya lulusan mana. Saya ketika bilang Wuhan juga mungkin masih mana ya Wuhan. Tapi sekarang ketika bilang lulusan mana Wuhan, oh yang corona itu. Nah, tapi jadi semakin terkenal. baguslah terkenal ya Pak. Iya, ya. terkenal. Saya taunya Bapak sekolah di Wuhan juga setelah corona Pak. Jadi terlepas dari itu kota Wuhan tuh sangat besar sekali ya, kotanya sudah sangat maju, transportasi apa semuanya maju gitu ya. Nah kemudian perguruan tinggi ternama yang punya high quality juga letaknya di Wuhan gitu, banyak makanya disebut kota pelajar gitu ya. Ya Jogjanya Iya, Cina lah Jogjanya ya Pak. Cina gitu sehingga ya seperti itulah ketika kemarin ada wabah seperti itu kita nggak tahu dari mana awalnya gitu ya, tapi yang jelas wabah itu memang ada di Wuhan gitu ya, Memang yang ada akhirnya di sampai ke situ. semua negara. Ada kendala untuk penyesuaian cuaca gitu nggak sih Pak? Kan di Indonesia iklim tropis kayak gini, terus di Ya. Wuhan. Waktu Bapak ada September berarti hampir sama dengan Indonesia ya Pak pembukaan pendidikannya? Ya hampir Ya, sama, cuman selisihnya. seasonnya aja yang berbeda kan, di sana ada 4 musim. Kalau saya kebetulan di tahun sebelumnya kan Pas datang pertama kali iya, musim apa musim itu Pak? dingin, musim winter. Jadi karena saya setahun sebelumnya sudah pernah stay di UK 4-5 bulan di program non degree itu sehingga ketika menghadapi 4 cuaca sih memang Nggak ada masalah ya Pak? ya sudah sedikit beradaptasi gitu ya. Jadi saya datang di sana bulan September itu kan winter ya. Kemudian bulan Desember salju gitu. Nah, itu yang kemudian langsung beradaptasi dengan situasi seperti itu. Berarti kalau itu nggak ada masalah ya Pak? Cuman kendala bahasa itu memang Iya, ya, Pak, ya? awal-awal ya tahun pertama lah ya, tahun kedua sudah tidak banyak Mungkin terkendala karena nanti sering bergaul dengan orang sana dan Bapak sebagai mantan mahasiswa di sana bisa ya mahasiswa di sana. Kalau di Indonesia kan ada KKN Pak, suruh aja tuh Pak bikin plang bahasa Inggris dan bahasa Cina. Jadi KKN di sana ya, tidak menyulitkan. Mungkin yang ada di sana tugas akhirnya ya usul sama mahasiswa S1 tolong dong tulisin plang. Bisa kayak kemudian yang saya penasaran lagi Pak, di beberapa lulusan sih di luar negeri ada beberapa teman yang bilang memang kalau lulusan luar negeri itu peluangnya lebih besar atau diutamakan. Itu salah satu ketertarikan saya sih sebenarnya. Saya pengen banget sebenarnya sekolah di luar negeri, tapi karena situasi sekarang yang mungkin belum memberikan saya kesempatan. Saya pengen tahu sebenarnya peluang apa yang beda dengan yang lulusan Indonesia dapatkan. peluang kerja ya. Peluang kerjanya. Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai pekerjaan tuh memang itu semuanya rezeki masing-masing gitu ya. Terlepas dari rezeki masing-masing, yang jelas poin utama dari lulusan luar negeri dari paling tidak dari sisi bahasa itu sudah lebih unggul dari yang kuliah dalam negeri, walaupun sekarang di Indonesia kan international class sudah semakin marak dan semakin bagus bahasa Inggrisnya orang-orang Indonesia. Tapi yang jelas ketika perusahaan melihat ini lulusan luar negeri, pasti mindsetnya berpikirnya bahwa ini bahasa Inggrisnya bisa lah gitu ya, sehingga ketika perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan yang mampu berbahasa internasional yang baik, tentunya dia akan menjadi sebuah prioritas gitu ketika ada pelamar yang sertifikatnya ijazahnya adalah ijazah luar negeri begitu. Betul. Itu kalau berbicara di non pendidikan ya, tapi kalau di pendidikan juga ketika sebuah perguruan tinggi gitu ya, itu ketika mau akreditasi juga ketika
di data dosen itu ada yang beberapa lulusan luar negeri memang menjadi poin yang ada poin cukup khusus besar ya, Pak? gitu ya. Bukan poin khusus tapi dari nilai positif reviewer gitu juga akan melihat bahwa banyak dosen-dosennya yang dihasilkan dari lulusan luar negeri. Maka dari itu kan UNES sendiri menetapkan aturan ketika dosen belum berusia 35 belum boleh kuliah di dalam negeri gitu. Jadi waktu saya juga gitu. Jadi kalau usianya masih di bawah 35 harus kuliah di luar negeri. Harus kuliah di luar negeri. Harus. Kalau pengen kuliahnya di luar negeri harus nunggu di atas 35 dulu. Oh, kalau udah di atas 35 baru boleh. Boleh. Itu salah satu kebijakan rektor yang luar biasa yang akhirnya bisa membuat banyak dosen-dosen muda yang berlomba-lomba untuk kuliah di luar negeri gitu. Begitu. Lalu kalau misalnya kayak saya pernah melihat kayak nggak salah saya buka Google Scholar Bapak deh kayaknya. Pengalaman di luar negeri seperti pernah menjadi dosen tamu, kemudian apa gitu ya Pak. Itu sebenarnya beberapa udah 18 negara ya Pak yang Bapak. Wow. Itu efek dari ini nggak sih Pak, salah satunya karena Bapak lulusan luar negeri gitu atau bukan? Ya memang salah satunya. Jadi kalau kebetulan karena UNES sendiri yang jurusan saya itu yang lulusan luar negeri hanya beberapa begitu ya, yang jurusan saya terutama, sehingga ketika ada permintaan kerjasama dari luar negeri yang mewajibkan ada, seperti kemarin saya ngajar di Arab Saudi itu juga mereka meminta dosen yang bidang ilmunya komputer tetapi lulusan luar negeri ya, sehingga kan pilihannya tidak banyak gitu ya, sehingga akhirnya saya dipilih sana. Kembali lagi memang beda itu efek banget ya Pak. Ya kalau menurut saya seperti itu. Betul. Oke Pak, ini sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Saya jadi tahu, yang jelas jadi ada semangat pengen lulus sih Pak. Tapi ingat peraturan yang ketiga ya Pak. Jadi nggak boleh tanya ya? Nggak boleh tanya kapan saya lulus. Jadi ada nggak sih Pak tips-tips yang paling utama yang kemudian teman-teman bisa tahu untuk yang pengen banget sekolah ke luar negeri, apa misalnya tips-tips khususnya yang harus disiapkan gitu ya? Oke, silakan Pak. Oke, baik seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Jadi saya akan berbagi beberapa pengalaman ketika kita ingin kuliah di luar negeri, terutama sekali ketika kita ingin mendapatkan beasiswa gitu ya. Karena seperti kita ketahui ketika kita kuliah di luar negeri memerlukan biaya yang cukup banyak. Kalau kebetulan kita dilahirkan pada keluarga yang mampu, kemudian orang tua kita dengan cukup ringan memberikan biaya kita kuliah ke luar negeri, I think it's no problem. Tapi bagi kita yang punya cita-cita tinggi untuk kuliah ke luar negeri tetapi terkendala dengan biaya dan seterusnya, ada beberapa tips ketika kita ingin mendapatkan beasiswa begitu. Nah, tips yang pertama adalah tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu yang paling utama karena baik si pemilik beasiswa ataupun perguruan tinggi yang akan menerima kita kuliah di sana itu selalu yang pertama adalah skor bahasa Inggris, baik IELTS, TOEFL dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah siapkan rencana riset gitu, dan pilih riset yang nendang gitu. Nendang artinya memang benar-benar penelitian yang berkualitas. Itulah yang kemudian menjadi syarat utama kita mendapatkan beasiswa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus sering-sering mencari informasi dari media apapun, dari website, kemudian dari beberapa kantor-kantor perwakilan luar negeri yang ada di Indonesia. Setiap embassy itu punya website yang di dalamnya menginformasikan seluruh informasi yang terkait dengan seleksi beasiswa yang dimiliki oleh negara masing-masing. Saya kira tiga itu yang sangat penting begitu ya. Siapkan kemampuan bahasa Inggris, siapkan penelitian, kemudian cari informasi yang sebanyak mungkin apa syarat-syarat dan ketentuan ketika kita mau mendapatkan beasiswa di luar negeri. Seperti itu Mbak Monica. Luar biasa sekali. Saya pikir ini informasi yang sangat bermanfaat dan kayaknya mesti ada podcast kedua deh Pak. Podcast kedua ya? Oke. Ya, Apa kira-kira Mbak ya? Kayaknya itu masih rahasia. Masih rahasia. Tapi biar penasaran dulu ya. deh Pak ya. Biar penasaran dulu iya, ya. biar penasaran deh. Tapi kalau kayak Mbak Monica kayaknya sekarang yang
memerlukan banyak informasi tentang artikel ya, karena kita tahu itu kayaknya kelulusan pasal kan ketiga jurnal tuh, ya. Pak. Iya. Bapak Salah sudah satu- melanggar pasal ketiga tuh kayak. Jadi nanti kita akan bikin podcast berikutnya yang jelas tetap peraturan berikutnya adalah tidak boleh menanyakan kapan tesis saya selesai. Terima kasih banyak Pak Farid. Sama-sama. Ini tentunya informasi yang sangat berguna khususnya bagi saya. Saya janji Pak cepat lulus. Semoga Oke, janji saya sukses bisa ya. terwujud. Nggak boleh Terima tanya progresnya ini. Nggak boleh tanya. Oke. Untung. Terus saya mendoakannya gimana berarti? Doakan saja saya cepat lulus gitu Cepat aja lulus, Pak. Iya, oke, untung oke. dosen pembimbing saya bukan Pak Farid nih. Kalau enggak nih sekalian bimbingan nih Sekali nanti. bimbingan malah jalan ini. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Bapak semoga sudah berkenan bermanfaat. jadi narasumber kita. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat dan Amin. tentunya guys sampai ketemu di obrolan berikutnya tentang edukasi perguruan tinggi. Sampai jumpa.